karena memang kita membahas masalah mikroorganisme dan yang memang banyak ditemukan di Indonesia, kemudian di daerah Jember itu produk-produk dari tempe, maka ini adalah penampakan atau morfologi dari jamur Rhizopus oligosporus, yaitu jamur yang dimanfaatkan oleh para petani untuk dijadikan tempe atau proses fermentasi, di mana Rhizopus sp ini banyak dikenal masyarakat karena kegunaannya dalam memfermentasi kedelai menjadi tempe. Kemudian kapang ini termasuk dalam genus Rhizopus, famili Mucorrhizae atau Mucor, ordo Mucorales, dan kelas Zygomycetes. Koloni Rhizopus ini biasanya berwarna keputihan dan menjadi abu-abu kecoklatan dengan bertambahnya usia biakan serta mencapai tinggi kurang lebih 10 mm. Ini bisa disaksikan pada media buatan atau media PDA. Ini merupakan ciri-ciri morfologi dari Rhizopus oligosporus. Dimana kalau gambar yang seperti ini bisa kita lihat dengan bantuan mikroskop elektron. Di mana mikroskop elektron ini di Indonesia hanya ada 3. Salah satunya ada di LIPI karena memang dia bisa melihat struktur-struktur terdalam. Jadi memang sporanya seperti ini, kemudian hifanya nanti berwarna hijau. Jadi kalau di media ini memang seperti yang diceritakan tadi. Jadi mula-mula berwarna keputihan, terus menjadi abu-abu kecoklatan dengan usia yang bertambah. Kemudian ada bermacam-macam spesies dari genus Rhizopus ini. Di antaranya adalah Rhizopus arizus, Rhizopus microspores, Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus stolonifer. Di mana yang banyak dimanfaatkan untuk olahan makanan itu adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Karena memang mudah untuk kita ketemukan. Rhizopus ini merupakan fungi kosmopolitan yang ditemukan di tanah, buah, dan sayuran serta produk olahan fermentasi. Kemudian Rhizopus ini merupakan jamur yang penting karena sebagai penghasil berbagai enzim seperti amilase, protease, dan lipase. Kemudian aplikasi yang umum dikembangkan di masyarakat adalah penggunaan Rhizopus oligosporus untuk memfermentasikan kedelai yang dapat meningkatkan nilai gizi produk dan dapat berguna bagi kesehatan manusia dan ternak. Kemudian sejauh ini belum ditemukan pustaka yang menyebutkan adanya toksin atau racun yang diproduksi oleh jamur tersebut. Di mana untuk selanjutnya kita akan membahas proses fermentasi makanan, di mana kita melibatkan proses fermentasi tempe. Karena memang yang paling banyak sering kita buat itu ada tape, kemudian ada tempe, kemudian minuman yang lainnya. Jadi nantinya satu persatu kita akan membahas. Pertama adalah fermentasi tempe, di mana tempe ini paling banyak dijual di masyarakat. Kemudian sebelum bisa dihidangkan atau dimakan, kedelai ini sebagai bahan bakunya tempe harus melewati proses yang melibatkan jamur Rhizopus oligosporus. Kehadiran jamur ini bertujuan mendapatkan kedelai hingga membentuk tempe. Selama proses fermentasi makanan berlangsung, jamur akan tumbuh pada permukaan. Dengan begitu jamur bisa menembus ke dalam kedelai sehingga biji kedelai satu sama lainnya akan menyatu dan menjadi tempe yang siap untuk dimakan.
Kemudian proses fermentasi kedelai menjadi tempe ternyata menambah kandungan gizi. Selain rasa kacang dari kedelai akan hilang, maka akan berubah menjadi rasa tempe yang khas. Proses fermentasi makanan merupakan penambahan jamur guna menambah gizi dan mengubah rasa dari makanan dan minuman yang lezat. Kemudian manfaat makanan dan minuman yang terfermentasi ini yang pertama adalah ada melancarkan sistem pencernaan karena probiotik yang terkandung yang dihasilkan selama fermentasi dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik pada usus. Hal ini tentu dapat mengurangi beberapa masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus atau penyakit usus yang lain. Yang kedua adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh, di mana saluran usus ini mengandung banyak bakteri dengan jenis yang berbeda-beda karena memang dalam usus kita ini memang banyak atau menjadi pabrik mikroorganisme baik yang berbahaya ataupun yang bermanfaat. Salah satu bakteri yang biasanya ada itu adalah Lactobacillus rhamnosus yang dapat menyebabkan lingkungan pencernaan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian terlebih banyak makanan fermentasi mengandung kandungan vitamin C sehingga tidak heran bila makanan yang diawetkan ini dipercaya dapat memperkuat sistem imun. Kemudian membantu mencerna makanan di mana bakteri baik yang berasal dari fermentasi membantu memecah siklus karbohidrat yang kompleks pada makanan. Kemudian mikrobiota usus memang sangat banyak sehingga tubuh membutuhkan banyak kandungan serat dan larut dari makanan seperti kacang-kacangan dan jeruk. Tidak larut ini bisa juga dijumpai di biji-bijian dan jenis serat ini tidak mudah difermentasi sehingga tidak terlalu berkontribusi terhadap keanekaragaman bakteri usus. Kemudian membantu menurunkan berat badan di mana jenis probiotik tertentu yakni Lactobacillus rhamnosus dan Lactobacillus gasseri dapat menurunkan berat badan. Bahkan kedua probiotik ini dihasilkan dari proses fermentasi makanan juga bisa mengurangi lemak pada perut. Kemudian resiko dari konsumsi makanan fermentasi, ya ini kita ambil dari berbagai jurnal yang ada atau artikel-artikel yang ada di internet, di mana risiko konsumsi makanan berfermentasi ini biasanya reaksi alergi seperti gatal, kruam pada kulit hingga sulit bernafas. Kemudian infeksi pada penderita penyakit autoimun, masalah pencernaan termasuk mual, muntah, perut kembung hingga